mengapresiasi sekali kita atas nama pemerintah Kota Sawalunto atas inisiasi yang dilakukan oleh Pemda yang dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional. Dan ini inovasi yang luar biasa, tanpa biaya ya. Tanpa biaya, Pak. Tanpa biaya kita juga bisa beraktivitas walaupun di tengah pandemi COVID-19, tapi kita bisa melaksanakan kegiatan termasuk kegiatan pada hari ini dalam rangka Hari Anak Nasional. Dan mungkin ke depan kita butuh progres lebih lanjut, tapi sampai saat ini kita lihat dari Forum Anak Kota Arang khusus di Kota Sawalunto ini sudah sangat luar biasa. Ini gerakannya sangat aktif dibanding daerah-daerah lain, dan rasanya wajar kita sebagai Kota Sawalunto sudah mendapat penghargaan sebagai kota yang ramah anak, kota layak anak. Jadi saya rasa mungkin sangat wajar sekali karena secara infrastruktur pendukung kita juga sudah sangat mumpuni, baik itu SDM maupun fisik, walaupun dengan skala yang sangat kecil sesuai dengan kota kita kota kecil. Jadi saya rasa mungkin ini yang perlu kita tingkatkan lagi sinergi dan masukan-masukan kita baik itu dalam seluruh sektor di perencanaan pembangunan dan lain-lain sebagainya. Jadi ada manfaat yang didapat secara timbal balik karena memang anak ini kan generasi penerus bangsa. Keberhasilan kota tentu dalam mendidik SDM itu adalah keberhasilan meningkatkan SDM anak-anak Sawalunto, dan ini sangat luar biasa. Mungkin itu. Jadi makasih Pak Wali atas arahannya. Mungkin lebih lanjut nanti secara live IG proses mungkin sama siapa? Dimohon izin Pak, kegiatannya wawancara. Nanti yang mewawancarai Pak adalah Ainun sama Ilham ya, melalui IG dan dibantu oleh Yuda. Yuda juga pemerhati Purmana Pak. Sering membantu. Saling membantu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Wali Kota, sahabat anak kita, Wali Kota Sawalunto. Dan pada live kali ini Fakah hadir kembali dengan program ngasik. Apa itu ngasik, Ilham? Ngobrol asik bersama Forum Anak Kota Arang. Yang pada kesempatan kali ini narasumbernya Wali Kota Sawalunto, yang mana mendapatkan penghargaan sebagai Wali Kota Sahabat Anak. Bapak, sebelum memulai masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi, alangkah lebih baiknya Bapak ucapkan terlebih dahulu selamat Hari Anak kepada seluruh anak Indonesia dimanapun berada. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ainun, Ilham yang hadir pada hari ini. Jadi kita atas nama pemerintah Kota Sawalunto mengucapkan selamat Hari Anak Nasional tahun 2020. Mudah-mudahan anak merupakan potensi generasi penerus bangsa yang akan menjadi calon pemimpin bangsa nantinya, mudah-mudahan menjadi generasi yang sangat baik sekali. Terima kasih Bapak Wali Kota. Nah, pada kesempatan kali ini tema dari ngasih kita yaitu cerita bersama Wali Kota Sahabat Anak. Nah, program ngasih ini adalah inovasi dari Forum Anak Kota Arang. Bahwasanya selama di tengah pandemi, Forum Anak Kota Arang sempat vakum dan sempat tidak tahu akan berbuat kegiatan apa, karena sama-sama kita ketahui keadaan di tengah pandemi juga menyulitkan kita untuk berkegiatan. Namun teman-teman dari Fakota Arang tetap memiliki inovasi dan mencetuskan program ngasih ngobrol asik, yang mana dengan memanfaatkan teknologi dan media kita bisa tetap menjalankan program ini walaupun di tengah pandemi. Nah, Ilham, boleh dijelaskan dulu nih gimana kemarin-kemarin siapa aja yang sumber dari ngobrol asik ini? Nah, sebenarnya ngobrol asik ini udah dari kemarin-kemarin kami rencanakan Pak, udah dilaksanakan juga. Pertama itu launchingnya oleh Bang David, itu fasilitator Forum Anak. Nah, itu tuh bercerita tentang pengalamannya. Terus dengan Bang Edo ini salah satu pejuang untuk menghilangkan iklan promosi dan sponsor rokok di Kota Sawalunto. Terus dengan Bapak Kepala Dinas kami, Dinas Sosial. Nah, terus dengan Bang Wanda. Ya, Bang Wanda itu dari Wandu, suatu LSM ya Kak? Iya. Nah, LSM. Terus dengan organisasi anak di Kota Padang juga Pak, ketuanya yaitu Kenafi, Gerakan Muda Tolak Jadi Target. Itu membahas tentang bahaya rokok gitu. Terus dengan kemarin baru 2 hari yang lalu ya Kak, itu dengan Bapak Wakil Wali Kota Sawalunto.
Dan sekarang Bapak itu sebagai puncaknya, hari puncaknya. Berhubung juga dengan kemarin adalah Puncak Hari Anak Nasional tahun 2020. Nah, sebelumnya Bapak, program Ngasik ini menjadi seperti pilot, menjadi percontohan bagi forum anak lain di Sumatera Barat, seperti dari forum anak Sumbar, forum anak daerah Sumbar, yang menjadikan karena adanya kegiatan Ngasik dari Fakota Arang ini, maka menjadi inovasi, menjadi inspirasi juga bagi forum anak daerah Sumatera Barat untuk mengadakan yang namanya bibir alumni. Nah, mereka mengumpulkan alumni dari forum anak, yaitu dari tahun 2007 yang mana sudah sukses di dunia berbagai bidang pekerjaan. Nah, mereka juga mengadakan live dengan tema bibir alumni itu, termasuk kita menjadi kopilot dari ini yang ngobrol asik ini, cuman mereka dengan judul yang berbeda. Ya udah, bisa masuk ke dalam sesi pertanyaan dari Ilham. Boleh lah. Di sini ada beberapa pertanyaan, nanti kami akan Pak acak aja mungkin mempertanyakannya, tetapi masih dalam ranah atau pembicaraan mengenai anak. Nah, pertanyaan pertama yaitunya tahun 2019 Bapak menerima penghargaan dari Yayasan Lentera Anak, dan karena sterilisasi iklan rokok, Bapak ditetapkan menjadi wali kota Sahabat Anak. Nah, bagaimana perasaan Bapak sendiri terhadap penghargaan yang Bapak terima ini? Jadi sebelum masuk ke penghargaan, yang pertama apresiasi kita dari pemerintah Kota Sawalunto terhadap forum anak yang pada pandemi COVID-19 berhasil membuat suatu inovasi dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional, yaitu inovasi melakukan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kegiatan kita tidak dalam jumlah yang mengumpulkan massa atau orang dalam jumlah banyak, tetapi tetap bisa mensosialisasikan tentang Hari Anak Nasional dengan metode pada hari ini. Dan memang pada waktu new normal ini kita memang efek dari pandemi COVID ini kita wajib melakukan inovasi dan gerakan baru. Dan ini gerakan yang luar biasa. Bagaimana kita tetap bisa merupakan Hari Anak ini sebagai penyambutan dan lain sebagainya, dan dengan metode yang sangat khusus dan ini sangat luar biasa, diapresiasi. Yang kedua, kita memang termasuk salah satu kepala daerah yang menerima penghargaan pada sebagai kota layanan. Ya, ini memang ini sebenarnya kan program dan tugas kita bersama. Bagaimana kita di pemerintah Kota Sawalunto ini memberdayakan seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak Sawalunto sebagai generasi penerus bangsa. Jadi memang kita membuat program bagaimana anak-anak Sawalunto itu terfasilitasi dengan, dan kami sangat senang sekali bisa memperoleh penghargaan, dan ini juga karena dukungan dari anak-anak Sawalunto yang dari Maka yang aktif sekali. Kemudian kita di Sawalunto banyak membuat regulasi, termasuk di Sawalunto ini memang kita membuat edaran wali kota bahwa tidak adanya iklan rokok, dan ini termasuk salah satu penilaian bahwa memang kita sangat membela dari kepentingan anak. Dan ini perdebatannya sangat luar biasa karena berhubungan dengan pendapatan, berhubungan dengan infrastruktur bisnis yang lain, pariwisata, dan banyak sekali halangan dalam dan ini dibutuhkan kekuatan dari pemerintah bagaimana regulasi ini bisa berjalan. Baik, berarti Bapak sendiri sebagai kepala daerah akan memegang komitmen bahwasannya Sawalunto itu komitmen terhadap peraturan yang melarang iklan, promosi, dan sponsor rokok, begitu ya Bapak ya? Jadi ada dua regulasi. Yang pertama Perda tentang menetapkan perda kawasan tanpa rokok, itu yang pertama. Yang kedua, kita membuat edaran dari wali kota, itu edaran bahwa memang tidak ada lagi iklan rokok di Sawalunto. Karena menurut kita ini rokok ini sangat berbahaya, khususnya bagi anak-anak generasi penerus bangsa. Dan ini perdebatannya sangat luar biasa, karena kalau dengan iklan rokok ini banyak hal-hal yang tidak kita dapatkan, apakah itu iklan pendapatan dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali itu. Tapi kita harus buat ini. Ya, itu juga harapan dari kami Forum Anak Kota Arang. Semoga Sawalunto tetap berkomitmen dan tetap kuat untuk mempertahankan larangan tentang tidak diperbolehkannya iklan, promosi, dan sponsor rokok. Terkait memang sangat
masif sekali dampak yang ditimbulkan oleh iklan rokok itu sendiri. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua. Silakan Ilham. Jadi gini Pak, salah satu anggapan gitu, ada anggapan dari orang-orang gitu Pak, kalau misalnya melarang iklan promosi sponsor rokok ini di kota kita akan menghilangkan sumber pendapatan asli daerah kita. Apakah itu benar tuh Pak anggapannya? Atau kalau iya gitu, apa yang harus dilakukan pemerintah kota Solo untuk mengantisipasi atau mencari alternatif? Rokok, iklan rokok termasuk salah satu pendapatan dari pemerintah Kota Solo dulunya. Tetapi dengan kita edaran tersebut memang tidak ada lagi iklan rokok. Otomatis pendapatan kita berkurang. Tetapi sumber pendapatan itu bukan hanya iklan dari iklan rokok. Hanya pendapatan lain yang sedang kita gerakkan untuk mengganti pendapatan tersebut. Dan alhamdulillah dengan tidak adanya iklan rokok, toh kita tidak kesulitan juga. Tidak kesulitan juga, tapi bisa tetap membela dan sumber pendapatan lain bisa memenuhi kebutuhan dan kekurangan dari pendapatan iklan rokok tersebut. Nah, ini mungkin bisa menjadi percontohan bagi kabupaten atau kota lain di Sumatera Barat atau di Indonesia, bahwasanya dengan adanya edaran larangan tentang iklan, promosi dan sponsor rokok juga tidak menghalangi pendapatan anggaran daerah sendiri, tetapi banyak pengganti-pengganti yang lain dan kita tetap bisa menjalankan peraturan sesuai dengan indikator kota layak anak yang telah berlaku. Benar Pak. Itu pun kota-kota lain pun sedang berjuang itu Pak untuk menghilangkan iklan promosi dan sponsor rokok di kotanya dan di kabupatennya masing-masing. Bahkan itu dari gerakan muda Telok Jadi Target itu mengusahakan di Sumatera Barat itu jangan ada lagi iklan promosi dan sponsor rokok. Bahkan di setiap ketua-ketua forum anak di kota-kota itu dibikin sebuah live dan mencari jalan keluar supaya nggak ada lagi itu Pak iklan promosi dan sponsor rokok. Dan alhamdulillah mereka itu kagum dengan Sawalunto. Sawalunto itu salah satu yang berhasil menghapuskan iklan promosi dan sponsor rokok. Bahkan kita masuk dalam Instagram Mini Media Infonesia, salah satu kota di Indonesia yang bebas dari iklan, promosi dan sponsor rokok. Ini merupakan suatu kebanggaan juga bagi kita dari Forum Anak, terutama juga bagi Bapak sebagai kepala daerah di Sawalunto. Nah, di reklame saja kita kehilangan banyak uang, tetapi sampai sekarang dengan tidak adanya iklan rokok, papan reklamnya kita juga masih penuh. Iya benar. Ada dimanfaatkan oleh objek-objek lain. Retribusi pun kita juga dapat kok dari objek-objek. Saya mungkin tidak menjadi halangan yang berarti. Cuma kita berpindah konsep dari iklan rokok ke pendapatan lainnya yang lebih sesuai dengan regulasi yang kita buat dan kesepakatan kita bersama. Ramah anak tentunya ya Pak. Ya. Kemudian di toko-toko itu kita dengan dinas terkait kemarin iklan rokok yang ada itu bukan kita hilangkan, kita ganti. Nah, iklan yang lebih sehat dan itu seluruh OPD tanpa anggaran juga, itu seluruh OPD kita perintahkan untuk membuatkan iklan-iklan pengganti. Nah, pengganti iklan rokok karena memang iklan ini sangat membantu juga dari warung atau toko-toko dalam rangka menyemarakkan toko tersebut. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga, selain soal PAD, apalagi tantangan yang dihadapi daerah ketika mengeluarkan aturan pelarangan iklan rokok? Kira-kira apa itu Pak? Rokok ini kan perusahaan besar. Ya. Dan biasanya banyak kontribusinya, apalagi terhadap event besar. Biasanya sponsor besar biasanya rokok, karena memang rokoknya ada perusahaan besar. Jadi memang pemangku event atau IO memang banyak juga terjadi perdebatan yang luar biasa pada waktu itu, bahwa dengan tidak dibolehkannya iklan rokok kesulitan mencari sponsor. Tetapi dengan regulasi yang kita buat, event tetap bisa berjalan dan kita bisa melaksanakan tanpa iklan rokok yang ada di Solo. Dan ini sudah berjalan dan ini pertentangannya sangat luar biasa, bukan hanya dengan perusahaan rokok tetapi perusahaan event organizer yang membuat kegiatan, karena memang inilah sumber pendapatan yang dianggap paling besar, paling dominan dalam membantu suatu kegiatan. Termasuk kita juga sering mengadakan event-event yang besar ya Pak. Dan kita Kota Solo sebagai kota wisata kan kita harus banyak membuat event supaya orang datang ke Solo, banyak membuat kegiatan-kegiatan yang berskala daerah, berskala nasional maupun berskala internasional.
dan itu memang butuh dukungan dan support secara anggaran. Nah ini biasanya yang siap itu adalah pabrik rokok. Tapi dengan tidak adanya rokok kita tetap bisa kok. Benar Pak, waktu itu udah ada juga acara pacuan kuda ini tuh alhamdulillah nggak ada lagi sponsor rokok yang Ilham lihat waktu itu Pak, dan kami nonton. Masuk pertanyaan sempat aja Kak. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, kita kasih tahu dulu kepada penonton bahwasanya nanti di akhir sesi penonton boleh untuk bertanya maupun tentang apa saja, yang penting itu adalah tentang hubungan dengan anak. Iya betul sekali. Nah nanti akan kami catat dan akan langsung dijawab oleh wali kota sahabat anak. Oke, pertanyaan selanjutnya Ilham silakan. Yang kami gitu Pak, dari Forum Anak Kota Arang itu sekali sebulan ataupun sekali dalam 2 bulan kami gencar untuk melihat di sudut-sudut kota kita masih ada nggak iklan promosi dan sponsor rokoknya, dan kami melaksanakan itu dengan rutinnya Pak. Nah ada belakang ini udah mulai lagi tuh Pak, muncul lagi iklan promosi dan sponsor rokok, dan itu tuh targetnya itu anak-anak yang umurnya yang anak-anak yang 3 tahun atau 5 tahun yang akan datang itu Pak. Ya, itu tuh bagaimana cara pemerintah kota untuk menanggapinya? Pelanggar ya. Yang pertama kita memang berharap seluruh stakeholder, baik itu organisasi, memang berkontribusi aktif bagaimana kita bisa melaksanakan regulasi dan peraturan ini dengan baik. Dan kita punya petugas. Tetapi memang karena tugas kita sangat terbatas, kita memang berharap kepada seluruh masyarakat untuk berperan aktif menginformasikan kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Contohnya masih ada warung-warung yang membuat rokok, termasuk dari Pakar sendiri. Itu kalau bisa menyampaikan langsung kepada dinas sosial. Secara struktur karena ini perda dan ini perwako, pelanggaran untuk pelanggaran ini memang kita memanfaatkan dari Satpol PP. Itu patroli. Patroli sekali 3 bulan patroli, melakukan patroli. Tapi dalam jangka rentang waktu itu, kalau memang ada informasi di lapangan yang didapatkan, silakan informasi langsung dan kita siapkan tugas untuk lapangan. Ini juga tugas sendiri bagi Fakta sebagai pelopor dan pelapor, bahwasanya jika kedapatan di lapangan adanya iklan rokok lagi gitu, mungkin ada 1 atau 2 lah pelanggar yang masih mungkin belum tahu, entah belum sampai gitu informasi mengenai larangan tentang iklan dan promosi sponsor rokok. Nah kita sebagai Fakta juga berperan untuk melaporkan bahwasanya ini tidak diperbolehkan gitu. Mau ngasih info dulu nih untuk teman-teman yang lagi nonton itu, bagi teman-teman yang melihat gitu di sudut-sudut kota kita ada itu iklan promosi dan sponsor rokok, silakan itu hubungin anak Forum Anak Kota Salunto, atau kami juga ditanggapi sangat berperan aktif lah pemerintah Kota Salunto kepada sangat mendukung pemerintah Kota Salunto kepada Forum Anak Kota Salunto. Nah itu tuh contohnya waktu itu kami ada menemukan iklan promosi dan sponsor rokok teman-teman, dan kami langsung foto dan langsung kirim ke WA Bapak dan langsung ditanggapi teman-teman. Itu enaknya jadi anak-anak Salunto. Ini bukti bahwasanya pemerintah Kota Salunto sangat welcome, sangat mendukung bahwasanya ini memang harus ditegakkan regulasi penting tentang indikator kota layak anak sendiri. Terlepas dari itu kan juga kita mengingat dampak yang ditimbulkan dari iklan rokok. Terlebih iklan rokok itu pemasangannya dekat-dekat sekolah, misalnya di Salunto seperti dekat SD 13 Pasar Remaja itu kan besar bannernya dulu sebelum adanya Perda, tapi sekarang sudah diganti dengan iklan yang lebih ramah anak, iklan yang lebih sesuai lah gitu, dan lebih bernilai edukasi juga. Nah selanjutnya kita masuk ke mengenai kota layak anak. Sebagai kota layak anak kategori media, apa saja peraturan atau regulasi terkait anak di kota Salunto? Oke. Jadi memang kita sudah siapkan dari awal banyak regulasi-regulasi sekaitan dengan bagaimana kita masuk ke dalam proses kota layak anak. Ada perda dan ada peraturan. Kalau untuk perda sendiri kita punya ada 5 perda yang seluruhnya berhubungan dengan anak. Yang pertama Perda nomor 14 tahun 2014 tentang perlindungan perempuan dan anak. Kemudian Perda nomor 6 tahun 2017 tentang pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Dan itu juga ada di dalam. Kemudian ada Perda nomor 11 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif, jadi khusus anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian Perda nomor 1 2016 tentang ASI inklusif.
ini juga berhubungan dengan anak. Kemudian ada juga Perda nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan, dan itu semua berhubungan dengan anak. Jadi di samping Perda itu, kalau Perda kan kita bahasnya antara pemerintah kota dengan DPRD. Kemudian ada juga peraturan yang kita tetapkan sendiri, yaitu dengan namanya Perwako, peraturan wali kota, yaitu Perwako nomor 70 tahun 2019 tentang larangan penyelenggaraan reklame rokok di Kota Solo. Jadi inilah yang menjadi pedoman kita, bagaimana melaksanakan regulasi. Kita tidak boleh serta-merta melarang orang berkegiatan termasuk iklan rokok itu tanpa regulasi. Jadi kita memang lebih teknis, membuat segala sesuatunya itu menurut rencana yang baik, kita buat aturan. Jadi kalau aturan kita sudah punya, dalam segi tantangan teknis pelaksanaannya kita bisa lebih gampang dalam operasional. Jadi peraturan dan regulasi ini menjadi dasar ya Pak, Dasar pegangan dan payung hukum. Ya. Jadi tidak ada lagi perdebatan di lapangan, karena kita sudah punya aturan. Kalau tanpa regulasi, ini debatnya panjang sekali nanti di Banyak lapangan. problematika yang ditemukan di lapangan, termasuk mengenai rokok tadi yang sangat panjang Ya. perdebatannya. Untuk di Sumatera Barat ini yang saya dengar baru Pak cuma 2 kota yang melaksanakan Perwako untuk pelarangan iklan promosi dan sponsor rokok ini Pak. Itu yang pertama Kota Padang dan kota kita, yang waktu itu kita melaksanakan live juga sama anak Padang Tolak Dari Target itu bercerita, wah Seluntuk keren udah ada Perwakonya, dan kami harap besok ada perdanya gitu Pak. Kita udah dulu berjalan daripada Padang, dan Padang juga sangat mengapresiasi itu dan sangat mengusahakan pada pemerintah kotanya untuk bisa menghapus iklan promosi dan sponsor rokok tersebut. Ya, Padang juga kota besar, lebih besar daripada kota kita, jadi memiliki kesulitan dan tantangan tersendiri. Terus pertanyaan selanjutnya Kak? Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin teman-teman yang lagi nonton itu penasaran seberapa penting sih peran anak di Kota Salunto gitu Pak? Berapa penting peran ya? Judulnya sangat penting sekali. Sangat penting. Pertama, pertimbangannya anak-anak. Anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa yang akan menggantikan kita beberapa tahun ke depan. Jadi calon-calon pemimpin, Aset ya Pak ya? aset yang sangat biasa. Jadi memang kemajuan daerah kita di masa yang akan datang tergantung dari anak-anak kita sekarang. Bagaimana anak-anak kita punya SDM yang cukup, punya kadar keimanan yang kuat, dan punya ilmu dan kontribusi yang sangat banyak untuk pemerintah kota Solo. Jadi judulnya sangat penting. Jadi bisa digambarkan bahwasanya di Kota Salunto sendiri kita sudah mendapatkan kategori kota layak anak tingkat media. Itu merupakan suatu penghargaan yang luar biasa sekali, dan Bapak Wali Kota sendiri mengatakan bahwasanya anak itu sangat penting gitu loh. Ini berarti di kota kita sudah terpenuhi hak anak, yaitu hak untuk berpartisipasi, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak pendidikan. Ya. Dan kami juga berharap Bapak bahwasanya dengan adanya kategori dan kita sudah mendapatkan penghargaan kota layak anak tingkat media, kami berharap bahwasanya segala kebijakan regulasi yang akan ada nantinya itu ramah anak atau memikirkan dampaknya terhadap anak, berpatokan kepada anak, karena sama-sama yang kita bahas tadi bahwasanya anak adalah aset gitu, potensi anak-anak untuk kedepannya. Dan responsif anak. Iya, benar. Jadi anak-anak ini harus berkontribusi dalam pembangunan. Termasuk kita membuat APBD pun, membuat BPAS itu kan kita libatkan. Kita libatkan forum anak di Musrembang, kita libatkan forum anak. Ini karena anak tentu juga punya keinginan bagaimana peran serta dalam membangun dan memanfaatkan hasil pembangunan itu sendiri. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 7. Bagaimana dengan pembentukan APSAI di Kota Salunto, Pak? Jadi APSAI Ya, APSAI. Oh ya, APSAI. Kita udah progres. Iya. Progres di akhir tahun, rencana akan dilaksanakan di pertengahan tahun 2020. Nah, tetapi karena pandemi COVID, jadi ini memang agak terundur ya pandemi COVID. Jadi mudah-mudahan pandemi COVID ini cepat berkurang di Salunto, karena kita sudah sedikit jauh. Kalau sudah berkurang, ini akan kita progres lebih lanjut. Dan kita sudah siapkan sih sebenarnya. Tapi karena memang pandemi ini yang menjadi halangan. Berarti sudah ada progresnya ya Pak ya? Sudah.
kami dari Formanak juga waktu itu udah mulai jalan juga untuk memperjuangkan asosiasi perusahaan sahabat anak yang ada di Kota Solunto ini Pak. Dan itu terpengaruh oleh COVID juga. Waktu itu kami sempat datang ke hall PTBA Pak, dan ke PTBA-nya. Terus tanggapannya alhamdulillah baik. Tapi setelah itu terdengar kabar-kabar tentang COVID ini, jadi kami nggak bisa melaksanakan kegiatan. Nanti kita siapkan beberapa perusahaan, baik itu perusahaan lokal maupun perusahaan yang berskala nasional. Jadi kita ajak juga ke Sawalunto. Silakan Ilham selanjutnya. Oh iya Pak. Terus kami mungkin dari teman-teman forum anak yang dari forum anak kota ataupun forum anak kecamatan ataupun forum anak desa kelurahan mau dengar nih Pak, bagaimana sih tanggapan Bapak tentang forum anak ini Pak, terutama forum anak Kota Arang nih Pak, sudah lebih baik atau harus perlu adanya peningkatan? Nilai pada hari ini sangat baik sekali. Alhamdulillah. Sangat baik sekali. Tentunya kalau peningkatan emang harus ada setiap. Harus ada Iya. peningkatan, bukan peningkatan. Jadi yang kita butuhkan ke depan itu adalah inovasi-inovasi kami. Karena bagaimanapun kita hidup itu harus berinovasi. Apalagi di era pandemi COVID nanti, mungkin ini akan menjadi seleksi alam. Yang berinovasilah yang akan Tetap. eksis. Iya. Nah, gitu. Dan kami yakin anak-anak sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa punya kemampuan untuk melakukan inovasi sesuai dengan kapasitas yang ada. Karena memang kita membuat progres bagaimana anak-anak kita itu punya inovasi ke arah yang lebih baik. Iya. Inovasi juga bahwasanya di tahun ini teman-teman Forum Anak Kota Arang sudah roadshow Iya. ke beberapa desa. Tinggal berapa desa lagi Lam? Kalau kurang lebih 17 Kak. Nah itu tuh beberapa desa udah kami kunjungi dan kami ingin membentuk forum anak desa dan kelurahannya. Dan alhamdulillah itu udah ada yang terbentuk. Dan pemerintah desa juga sangat Apresiasi. iya, apresiasi dan antusias. Bahkan mereka waktu itu pas Hari Anak Nasional kemarin Pak, jadi mereka bikin video tentang ucapan Selamat Hari Anak Nasional juga Pak. Oke, selanjutnya dukungan seperti apa yang diberikan pemerintah kota dalam kegiatan Forum Anak? Jadi kalau dari APBD kita berikan dalam dua anggaran. Kalau nggak salah anggaran tahun ini itu sekitar 50 ya, 50 yang dimanfaatkan untuk bagaimana pelaksanaan pengembangan perencanaan kota Sawalunto. Kemudian dari desa juga ada. Iya. Dari desa juga ada. Dari desa nanti 10 juta kita sudah buatkan edaran bahwa masing-masing, karena memang secara tingkatan kita sudah punya APBDes ya. Jadi bukan hanya APBD, tingkatan terendah itu sampai ke APBDes. Jadi dana desa pun sudah boleh dimanfaatkan untuk kegiatan forum anak, dan itu kita buat regulasi minimal 10 juta per desa. Tinggal pemanfaatannya sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi dimasukkan ke dalam program dan kegiatan nanti. Jadi kita buat regulasinya supaya dalam bentuk program dan kegiatan silahkan kepada forum anak masing-masing desa untuk aktif nanti berkontribusi baik itu dalam perencanaan APBDes di desa masing-masing. Tapi juga terhubung gitu Ya. Pak, dari Forum Anak Desa, kecamatan lalu ke kota. Ya, semuanya per tingkatan. Ya. Jadi ada mitranya lah. Ya. Kalau forum anak kota ya mitranya pemerintah Kota Sawalunto. Kalau forum anak desa ya itu Pemerintah desa. pemerintah desanya. Jadi semuanya kita sudah punya jenjang yang cukup. Ya, untuk teman-teman forum anak desa, semoga teman-teman nonton itu ya. Ini tanggapan dari Bapak Wali Kota kita. Jadi manfaatkanlah dana yang udah diberikan oleh pemerintah. Dan semoga teman-teman Forum Anak Desa juga tetap semangat meskipun di tengah pandemi dan bisa melahirkan inovasi-inovasi yang lebih dari Forum Anak Kota Arang sendiri. Amin. Nah, kita udah masuk, gak terasa udah masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak di sesi kita jawab kali ini, yaitu mengenai harapan Bapak terhadap Forum Anak Kota Arang terkhusus bagi anak Kota Sawalunto. Yang pertama, anak ini adalah generasi penerus bangsa. Jadi kita memang berharap anak-anak Sawalunto itu mudah-mudahan menjadi anak yang cerdas, berakhlak, Ya. dan yang paling penting di era teknologi 4.0. Jadi kita akan bisa eksis kalau adanya inovasi dan kreativitas yang tinggi. Dan juga pandemi COVID ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ini adalah seleksi alam. Segalanya berubah, pola hidup berubah, dan semuanya berubah. Dan yang akan mampu living dan eksis untuk masa yang akan datang adalah orang yang mampu berkreasi dan berinovasi. Dan kami yakin
yakin dan percaya bahwa anak-anak Sawalunto ini adalah anak-anak yang mau berkreasi dan berinovasi seperti itu. Karena memang situasinya ini kan anak-anak milenial yang cocok dengan era sekarang. Tinggal memanfaatkan era-era teknologi. Contoh, salah satu contoh saja. Sekarang mungkin anak-anak itu lebih banyak ke arah IT, membuat program-program aplikasi, dan ini sangat dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Kita pedomani sajalah, waktu COVID-19, kegiatan ekonomi semua menurun hampir sampai 50%. Yang tidak terjadi penurunan adalah transaksi berbasis online. Dan kami yakin ini anak-anak selalu mampu untuk membuat aplikasi, membuat program inovasi-inovasi. Apakah itu penjualan bersifat online, produk-produk yang bersifat online, dan lain sebagainya. Kami yakin. Yang sekarang di new media ini 4.0 tadi, kita sangat dekat dengan teknologi. Bahkan mungkin yang tidak bisa memanfaatkan teknologi mungkin bisa juga tergilas oleh zaman gitu, karena ini sudah zamannya gitu loh. Kita memang online system itu sudah zamannya, dan kita juga berharap bahwasanya anak-anak Sawalunto bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Nah, Ilham, lu sudah selesai. Masih ada Ilham? Masih ada pertanyaan? Enggak. Mungkin pertanyaan dari teman-teman Oh, yang iya. mereka udah menunggu kayak ini, Kak. Pas banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ini sudah ada beberapa list pertanyaan. Jadi kita tutup dulu yang sesi diskusi dari kita ini, ada 10 pertanyaan dan sudah terjawab dengan ringkas dan jelas oleh Bapak Wali Kota kita. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi yang sudah bertanya. Ini ada juga nih dari anak sekolah juga ada nih, banyak. Kita langsung mulai aja, Ilham. Boleh ya? Untuk pertanyaan pertama ini dari Bang Wanda Lesmana. Halo Bang Wanda. Halo. Bang Wanda ini dari Ruandu Foundation, Pak, Ruang Anak Dunia. Suatu LSM juga. Iya. Pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Bapak terhadap kekerasan terhadap anak dan apa upaya pemerintah untuk mencegahnya? Yang pertama, kita sangat tidak sepakat sekali dengan kekerasan terhadap anak karena akan mengganggu secara mental dan psikologis. Khusus di Kota Sawalunto, kita kan punya P2 TP2 dan kita aktif bersosialisasi bagaimana memang meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak. Nah, kalau P2 TP2 itu perempuan dan anak, dan itu sudah kita lakukan aktif. Dan sebenarnya kalau kita kan sejauh mana keberpihakan pemerintah adalah sejauh mana pemerintah tersebut bisa menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap anak-anak tersebut secara cepat dan baik. Dan itu sudah kita lakukan. Kita bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan lain sebagainya yang terkait untuk hal itu. Jadi kira-kira berapa gitu Pak persentase dari kasus kekerasan terhadap anak di kota kita? Apakah tinggi atau rendah gitu Pak? Kalau kasus kita sangat rendah ya. Tapi kita sebenarnya menghitungnya bukan dari kasus, tetapi sebaik mana kita dari pemerintah bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik. Karena kasus memang kita tidak bisa prediksi. Tapi langkah kita melakukan langkah preventif adalah banyak melakukan sosialisasi. Itu yang sudah kita lakukan. Oke, sudah terjawab ya Bang Wanda dari Bapak Wali Kota kita. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua dari akun Instagram dengan username @tika_novitasari. Bagaimana cara mewujudkan komitmen kota dalam melindungi hak anak di Kota Sawalunto? Komitmen lagi nih Pak yang ditanya Pak. Artinya kita berkomitmen, kita sudah buat regulasi dan kita harus laksanakan. Seluruh stakeholder harus membantu mendukung pelaksanaan tersebut. Ini mengenai Hari Anak. Tahun lalu ada wisata gratis dalam rangka Hari Anak Nasional. Tahun ini bagaimana Pak? Ini dari Aisyah, alumni MTSN Sawalunto. MTSN ya? Ya. Oke. Mungkin anak-anak Dulu mungkin kemarin kita membuat itu yang pertama dalam rangka Hari Anak ya. Kemudian kita membebaskan tempat wisata ya, 1 bulan. Nah, karena memang ini pandemi COVID, memang kita harus merubah regulasinya. Nah, kita sedang cari program yang baik ini. Kalau dulu kita memang sekalian promosi pariwisata ya. Nah, kalau sekarang memang karena pariwisata itu harus sesuai dengan standar protokol kesehatan. Ini memang kayaknya mungkin program itu harus kita rubah, kita jadi inovasi baru lagi, inovasi ya, kita sedang memikirkan ini inovasi ya.
Jadi Aisyah tenang aja gitu, tunggu inovasi dari wali kota kita dulu ya. Pasti ada nih tentang wisata di Hari Anak Nasional ini. Nah, pertanyaan terakhir ini agak kritis juga pertanyaannya Bapak. Bagaimana pendapat Bapak jika ada orang tua menyuruh anaknya membeli rokok ke kedai atau warung? Ini Kita dari pemerintah sudah membuat regulasi bagaimana supaya anak-anak itu tidak dekat dengan rokok. Iklan saja sudah kita halangi. Iklan hanya berpegang sudah tidak boleh. Tapi kalau membeli rokok baru sama lebih mendekatkan lagi itu. Jadi kita menghimbau kepada seluruh orang tua bahwa rokok ini sangat berbahaya sekali untuk anak-anak. Tahun 2020, anak terlindungi, Indonesia maju, gembira di rumah, anak Sawalunto sehat, ceria, berprestasi. Selamat Hari Anak Nasional tahun 2020. Anak terlindungi, Indonesia maju, gembira di rumah, Anak Sawalunto sehat, ceria, berprestasi.